Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Triple FX ini YouTuber ini sedang nyantai ya. YouTuber masalam ini sedang nyantai. Oke teman-teman, sini saya akan membahas bagaimana cara mengenali supply demand, zone supply demand, zona supply dan zona demand. Nah, itu teman-teman ya, biar kita tahu mana-mana supply, mana-mana demand. Nah, gitu. Oke, kita menuju ke chart. Nah, ini ya, ini sebuah chart. MetaTrader M4. Nah, di sini ada layaknya market ya, ada supply, ada demand. Ada supply, supplier, ada demand. Nah, untuk menandai zona-zona supply ataupun zona demand, supply itu di atas ya teman-teman. Yang di atas itu namanya supply. Bagi yang belum tahu, nih yang newbie pasti belum tahu apa itu supply. Nah, ini atas ini supply. Nah ya, ini supply. Yang bawah namanya demand. Zona demand mana tadi? Contoh ini ya. Nah, yang bawah ini namanya demand, supply demand, zona bawah. Bagaimana menandai zona-zona tersebut? Untuk zona demand, kalau ada ekor panjang kayak gini, ini ekor panjang ini diambil yang ada candlenya dari ujung bawah ke satu candlestick. Ke body candlestick ya, dari ujung bawah ke separuh body ini, atau bisa hanya ini, hanya candle, hanya ekornya ini, karena di TF kecil ada bentuk di situ. Ini kan H1, di M15 sudah ada body candle di sini. Nah, ini kalau ekornya panjang. Kalau ekornya panjang, nah ini separuh ekor. Nah, ya. Bisa juga sampai satu body ini yang terbentuk. Nah, ini. Reaksinya begitu harga masuk demand, dia akan mantul ke area supply lagi. Selama demand ini belum ditembus gitu loh, ditembus oleh harga, ini kan demand, ini harga balik, reject, naik kan, nggak ada yang satu yang close di sini. Nah, contoh, nah kita tarik set. Nah, ini demand ini begitu menyentuh demand dia akan naik. Nah, gitu ya. Demand kesentuh naik lagi. Demand kesentuh naik lagi. Nah, ini. Nah, ini di sini terbentuk demand lagi. Terbentuk demand lagi di sini. Nah, demand naik,
ini juga demand, ini juga rally, base, rally. Itu zona demand itu ada drop, base, rally, base, rally itu demand. Nah, drop, base, di sini ada base ini terbentuk di ekor panjang ini di TF kecil. Drop, base, rally, ini demand. Terus rally, base, rally, ini juga demand. Nah, di sini kenapa mantul balik? Nah, ini karena di sini ada demand ini. Ya, ini ekor panjang ini demand. Kita kasih tanda lagi. Ya, kita kasih tanda lagi. Nah, ekor panjang ini termasuk demand, area demand. Demand itu kan ini loh, ini belum berhasil close di atas ekor. Jadi ini jadi base, rally, base, drop. Ini ada supply ya, maaf, ini supply ya. Nah, begitu ada dari demand naik ke supply, dia akan mantul lagi ke demand. Gitu, selalu begitu selama belum di break. Nah, ini ya contohnya ini demand, terus di break sama harga ini, turun. Ternyata harga berhasil masuk ke demand ini lagi, ke area ini lagi. Ya. Sebenarnya mantul di sini. Nah, kan area masuk ini, area masuk demand yang ini tadi masuk. Nah, sebetulnya mantul ke sini, seret. Nah, ini menjadi poin apa ya? Demand become supply ini. Nah, ini kalau ada support become resistan itu ya. Nah, inilah. Ini sebetulnya mendal di sini ya. Naik, drop, break, ya kan? Break membentuk demand, terus naik, nabrak flip demand ini sebetulnya sudah turun. Nah, di demand ini enggak ada body yang tembus. Nah, naik. Membentuk base supply. Jadi yang di sini yang demand ini demand, rally, base, demand. Jadi di sini juga poin nanti loh. Di sini jadi demand ini nanti di sini. Begitu seterusnya. Jadi untuk menandai demand kayak ini wes yang terjadi ini aja. Yang terjadi ini aja lah wes, enggak mosrat. Ini supply, cara menandainya di atas dari ujung ekor atas. Dari ujung ekor atas. Ujung ekor atas sampai body. Ini supply. Nah, ini turun, ini membentuk supply ini juga. Ini drop, base, drop. Nah, ini supply. Ini tadi supply di break. Nah, ini harga masuk kembali. Nah, di sini ya. Ini supply. Ini supply tadi, supply. Makanya saya sell di sini tadi kena stop loss ya. Baru turun sekarang. Nah, ya. Ya.
Ya sudah kena stop loss ya sudah. Biarin kena stop loss, memang pakai stop loss. Makanya saya jujur saya jarang pakai stop loss ya. Yang balik-balik loh. Itu kalau balik, kalau bablas lah ya kita analisa lagi. Nah itu. Saya sering dikritik itu nggak pakai stop loss. Ya karena saya punya metode sendiri. Ya, ya terserah saya kan. Seperti sampean juga kalau pakai ya silakan, kalau nggak pakai ya saya juga nggak maksa. Wong tergantung manajemen sampean. Zaman kalau paham nggak khawatir nanti. Nah, ya seberapa jauh itu harga akan bergerak. Kan kita pakai multi time frame gitu loh. Artinya multi time frame itu dari time frame besar di mana support resistannya, demand supply-nya kita tahu harga akan bergerak kemana. Nah kita tandai lah. Di sini misalnya H1 kita tandai ini supply, ini supply ini yang terbentuk dari ekor panjang ini supply. Nah, supply terbentuk dan ini di sini tadi montal mantul di LTF kecil ya, terus tok break naik. Nah, untuk yang demand ini demand, menandai demand itu dari ujung ekor bawah sampai body atas ini demand. Nanti kalau berhasil masuk, nggak berhasil naik, maka dia akan turun ke sini ngambil ke demand gitu loh ya. Ini kita kasih garis kayaknya masih turun ini ya untuk gold. Nah ini harga masuk supply lagi, ini supply. Nah ini tadi nggak break turun, ini di break, letak poin breaknya di sini. Nah di sini sudah masuk ini harga, ini masuk harga, ini sudah masuk kembali lo retest ke supply, dia akan turun insya Allah gitu. Ini insya Allah begitu ya. Nah ini contoh supply demand ke demand nanti insya Allah gitu. Nah kalau entry ya entry di sini, SL di atas sini, di atas ekor ini. Nah ya di atas ekor ini kalau entry di sini. Kalau di sini juga boleh tapi terlalu panjang. Ya nggak masalah sih, ini RR-nya masih bagus kalau menuju di sini. RR itu demand, dari supply menuju demand. Harga itu selalu begitu. Harga selalu begitu, berulang-ulang kali, berulang-ulang selalu. Makanya kalau lihat TF sebagai kompas ya, kita akan tahu TF besar itu mau kemana lah ini. Ini break, ini masuk, bisa entry sekarang ini, sell, SL di sini, TP di sini. Nah, coba saja. Atau SL di sini, TP nanti di bawah. Ya. Karena di sini ada supply ini. Nah, ini kecil, ini supply. Harga ini mendekati supply. Setelah ngebreak ini, masuk supply ini, masuk area supply ini, harga masuk, sudah masuk. Ini kan. Ini kan batas supply body. Lah ini kan close di dalam bodinya, berarti dia ke supply, ngambil supply terus turun. Itu menurut saya nanti ya, analisa begitu. Nah ini demand, contoh lagi, ini demand. Kalau nggak ada ekor bisa body, menandainya bisa body. Nah nih bodinya satu body penuh, ini demand. Nah batas
demand zone itu akhir ini loh, akhir ujung batas atas ya body ini, atau separuh body bisa. Ini separuh body ya, untuk menandai demand. Nah ini kan, nah ini area demand. Nah ini sempat break, tapi balik harga nggak sempat, harga bodinya nggak ada yang close di bawah ekor. Ini masih dalam pengaruh demand berarti. Nah maka dia akan naik menuju supply. Ini supply. Nah mantul. Nah ini ada base, ini ada base supply, ini rally base, ini base ya, ini base drop. Nanti ini supply, ini area supply, red drop membentuk base demand, drop base rally, ini demand lah, nabrak supply, ini nabrak turun. Nah kan gitu, begitu nabrak supply akan turun. Seberapa turunnya ya nggak mesti, ada yang langsung turun terus jauh. Nah, melihat kekuatan sellernya itu, ini kan seller kuat tapi ternyata gagal turun terus, naik nggak mampu ngebreak demand. Nah ini naik ke supply, ini sempat di break ini sama ekor ini ya, body belum break. Ah ini seret ada garis. Lah ini baru letak breaknya body. Letak breaknya body di sini, naik. Nah, ini harga masuk kembali. Nah, kita bisa entry sell. SL di atas ekor ini. Ini kemungkinan menuju area demand yang ini ya. Tuh. Karena ini konfirmasi sellnya kuat, ini termasuk kuat ini. Ada ini konfirmasi sell. Jadi kalau naik kita akan sell. Nah, itu konfirmasi sell. Ini price actionnya di sini. Nah, ini supply drop base drop, itu supply zone. Rally base drop, itu supply zone. Drop base rally itu demand zone. Rally base rally itu demand zone. Di sini kenapa mental? Nah karena ini ada demand, ini rally base rally, ini demand zone. Nah ini ada base. Nah ini base rally demand zone, rally base rally. Nah itu rally base rally, ini demand zone. Drop base rally itu juga demand zone ya. Terus rally base drop, ini supply zone. Terus drop base drop, ini supply. Jadi ini harga masih mantul-mantul di sini nanti. Tapi ini sellernya kuat kayak sellernya kuat. Lah ini pas garis ini bisa entry sell karena harga sudah masuk ke area ini. Itu ya teman-teman, untuk sekedar bagaimana menandai supply dan demand gitu ya. Kalau support resistan kan beda lagi, ini zona. Kalau supply demand itu zona, kalau support resistan itu ujung ya, ujung. Itu menurut saya ya, semoga dapat dipahami bagaimana cara menandai zona-zona. Nah, bagaimana kalau kita mengenali zona, kita akan mudah untuk mengambil posisi gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat sedikit apa yang saya share di grup, hanya berbagi pengalaman
Semoga bermanfaat bagi Anda. Semoga dapat membantu Anda dalam berperang di dunia trading ya. Perang perang melawan diri sampean sendiri ya. Itu teman-teman, untuk yang belum punya akun, klik link deskripsi. Di bawah video ini ada banyak broker. Silakan terserah mau pilih yang mana. Saya hanya menjembatani gitu ya teman-teman. Ini untuk dokumentasi grup Triple FX. Itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.